Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Telaga Raja di Kota Ambon. Semoga saudara semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saudara dan sahabat sekalian, saya hendak berbagi tentang teologi yang terlibat atau tokoh-tokoh agama yang terlibat. Nah, saya hendak mengulas ini karena saya rasa bahwa sebagai bagian dari tokoh agama ataupun agamawan, dan tentu saja sebagai bagian dari warga negara, kita tidak hanya berbicara tentang doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, teologi-teologi yang bersifat abstrak, tetapi juga mesti menjawab pertanyaan-pertanyaan real saat ini yang juga membutuhkan wawasan, tapi juga keterlibatan secara langsung, tentu dengan segala resikonya, saudara dan sahabat sekalian. Sebagai contoh, satu waktu atau di beberapa waktu yang kemarin saya terlibat dalam satu diskusi setelah menonton film Pesta Babi. Satu film yang sampai saat ini masih dipenuhi dengan pro dan kontra. Nah, kita bisa mengambil jalan aman, yaitu tidak masuk dalam paradoks atau dialektika film ini. Artinya bahwa kita diam dan biarkan saja semua terjadi sambil kita melihat saja apa yang terus terjadi. Nah, saya sendiri secara pribadi melatih diri saya untuk terlibat. Walaupun saya sadar bahwa potensi, kapasitas, dan daya saya juga terbatas. Tetapi saya tentu tidak akan diam dan kemudian hanya melihat hal-hal yang miris itu terus terjadi. Dan saya juga harus menyiapkan diri untuk menerima resiko dari keterlibatan atau keberpihakan itu, saudara dan sahabat sekalian. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman aktivis, ada teman-teman HMI, ya, beberapa mahasiswa yang terlibat di situ, ada komunitas-komunitas. Saya senang karena saya bisa berbagi, berkolaborasi dengan orang-orang muda. Paling kurang berbagi keprihatinan, sekaligus juga keberpihakan, teristimewa kepada kelompok-kelompok yang rentan di dalam masyarakat. Sebagai seorang pendeta, tentu saya juga tidak hanya mau nyaman di zona saya, hanya berkhotbah di gereja, di mimbar, dan kemudian sibuk dengan ritual-ritual. Itu penting dan itu harus saya lakukan. Tetapi saya juga diingatkan oleh Tuhan Yesus saya bahwa saya harus terlibat, berpihak, dan berdiri bersama dengan mereka yang lemah, mereka yang miskin, dan mereka yang terpinggirkan. Dan bagi saya itu suara profetik gereja. Saudara dan sahabat sekalian, sebenarnya setiap kita mempunyai sesuatu yang juga bisa kita kontribusikan bagi kepentingan bersama. Memilih sikap diam dan tidak berbuat apa-apa atau hanya mencari posisi aman, itu juga sesuatu yang sepertinya tidak terlalu berhikmat. Dan oleh karena itu, mari kita saling berkolaborasi, mari kita saling berbagi semangat dan juga keberpihakan, engagement kita terhadap kondisi-kondisi yang memang membutuhkan posisi jelas, bukan abu-abu ya, dalam menyikapi persoalan-persoalan di sekitar kita. Ketika saya membicarakan isu-isu publik seperti isu-isu kerusakan ekologi, isu-isu ketidakadilan, isu-isu pelanggaran HAM, itu bukan berarti bahwa saya sedang masuk dalam jebakan politik praktis. Justru gereja dipanggil untuk berpolitik secara etis. Berpolitik dalam pengertian terlibat bersama-sama memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Berpihak pada nilai-nilai etis Injili yang tentu diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang beragama pada umumnya, entah Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan atau agama-agama leluhur, maka tentu saja ada tanggung jawab etis, tanggung jawab profetik yang harus juga kita lakukan secara sengaja dan sadar.
Dan sekali lagi menyampaikan kebenaran, keberpihakan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan itu bukan berarti tanpa risiko. Ya, saudara sahabat sekalian, ada orang yang nyinyir kepada kita, ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang bahkan yang membenci kita atau merancangkan yang jahat kepada kita. Itu bagian dari satu konsekuensi dari keberpihakan, dari pada keterlibatan. Oleh karena itu, saudara sahabat sekalian, saya hendak menggugah saja keberadaan kita masing-masing, karena solidaritas sosial, keterbukaan untuk saling bekerja sama, perjuangan untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan disparitas sosial, dan praktek-praktek ketidakadilan memerlukan sinergi di antara kita, memerlukan satu hati di antara kita. Dan oleh karena itu mari kita berkolaborasi. Jangan batasi atau jangan bangun tembok karena agama-agama tertentu saja, tapi kita berbangun dalam semangat lintas agama, interfaith. Kita bersinergi dalam satu visi kemanusiaan universal. Kita sama-sama peka dan tanggap bahwa kita sedang tinggal di satu bumi, satu planet yang terancam karena kerusakan ekologi yang semakin serius, dan kita tidak bisa pasrah kepada nasib, dan kemudian kita akan hancur ya, perlahan namun pasti. Mari saudara dan sahabat sekalian, sebagai agamawan, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang spiritualitas, kita terlibat ya, kita terlibat, kita menginisiasi gerakan-gerakan sosial yang sesuai dengan kapasitas kita ya, sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Kadang kita seperti Daud yang sedang menghadapi Goliat ya, satu kekuatan raksasa, entah itu raksasa ekonomi, itu raksasa politik, raksasa budaya, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap memiliki satu spiritualitas yang meyakini bahwa kebenaran harus kita perjuangkan, keadilan harus kita tegakkan, kebaikan bersama harus kita perjuangkan, dan jalan-jalan salib juga harus kita tempuh. Jalan-jalan yang penuh dengan pengorbanan, jalan-jalan yang penuh dengan risiko. Ya, bukan berarti kita mencari-cari masalah, tetapi kita mengaktifkan kembali kepekaan dan tanggapan kita terhadap isu-isu publik, isu-isu sosial, isu-isu lingkungan yang membutuhkan suara dan tindakan keterlibatan, engagement yang lebih terukur, lebih fokus dan sistematis. Ya, kita mulai dengan menyalakan sebatang lilin, kita mulai dengan menaruh sebutir garam, dengan harapan ada dampak yang dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan roh, semua niat baik, semua kerja-kerja kecil, sederhana, dengan hati yang tulus, dengan kasih yang sungguh, itu betul-betul bisa membawa manfaat teristimewa untuk menghadirkan kebaikan bersama, untuk mengurangi kesenjangan, untuk mengatasi kondisi yang lebih parah. Mari teman-teman, saudara, teman-teman semua, kita bersatu hati, kita saling menopang dan saling berbagi. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki hati nurani, setiap orang memiliki kasih dalam dirinya, dan saya ingat salah satu ucapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi keberpihakan pada yang paling hina, yang paling kecil, yang paling lemah adalah bagian dari mewujudkan ajakan Yesus Kristus, Sang
gembala yang baik, penolong, dan nabi dari Galilea, nabi dari Nazaret yang muncul lebih banyak di Galilea, di komunitas orang-orang kecil, orang-orang marginal, dan memberitakan kerajaan Allah, Tho Basilea, untuk semua, baik di bumi ini maupun di sorga. Terima kasih saudaraku, tetap semangat dalam Tuhan, tetap saling berbagi dalam kemanusiaan, dan sama-sama merawat bumi ciptaan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan memberkati.